warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Suwityo dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas di Cilacap. Saya peserta Latsar angkatan 12 kelompok 1. Di sini saya akan berpodcast dengan Pak Sugiarto dengan tema pentingnya bidang komunikasi dalam Basarnas. Di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait komunikasi dalam Basarnas. Yang pertama itu bisa dijelaskan secara umum apa peran dan tugas definisi di komunikasi di Basarnas? Baik ya, saya kebetulan kan memang sebagai penjabat operator komunikasi atau petugas komunikasi. Kemudian masa kerja kami baru tahun keempat. Kalau soal peran dan tugas serta definisi komunikasi, kita kan memang spesifik di bidang pencarian dan pertolongan gitu ya. Jadi komunikasi yang kita lakukan selama ini adalah sebagai tim pendukung rescue yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan di lapangan. Begitu ya. Kalau perannya, tugasnya kami sedari awal ada info kedaruratan, itu biasanya kami yang terima awal. Kemudian kami tidak lanjuti dari informasi sampai dengan informasi itu dinyatakan A1. Kita komunikasi dengan pimpinan sekaligus tim yang siaga pada hari itu. Jadi saat kita komunikasi dengan pimpinan itu berbarengan dan kita langsung menginfokan ke rekan respon. Jadi pimpinan menyiapkan prosedurnya, kemudian respon juga sudah bersiap untuk melakukan pemberangkatan. Baik Pak, pertanyaan kedua yaitu seberapa penting peran komunikasi dalam operasi pencarian dan pertolongan? Ya, kalau penting ya, saya kira kalau kita kerjakan sebagai tim, gitu kan? Ya. Saya kira dalam tim itu ada yang lebih penting dan ada yang kurang lebih penting lah, walaupun semuanya penting gitu ya. Itu tinggal di momennya itu seperti apa. Kalau orang komunikasi atau komunikasi sendiri itu kan sebagai tim pendukung. Sekarang kalau Zidan Opsar tanpa dikasih informasi itu seperti apa? Bingung Mbak. Gitu ya? Ya. Berarti memang peran komunikasi dan petugas kom itu sepenting itu. Sangat penting. Ya, mungkin rescuer di lapangan bisa tetap melakukan pencarian, tapi seperti tidak ada yang mendukung. Contoh tadi ada informasi updatean. Dari pagi kita udah ada rencana operasi. Orang di lapangan melakukan pencarian ke utara, tapi ternyata pada prosesnya kita menerima informasi dan kita pastikan valid bahwa ada tanda-tanda di selatan. Kalau orang komunikasi tidak memberikan update ke orang lapangan, hasilnya apa? Pencarian seharian itu akan terasa sia-sia. Tapi ketika kita informasikan, maka pada saat itu juga rencana operasi bisa segera diperbarui. Ya, jadi kalau bilang mungkin orang komunikasi itu bukan yang paling penting, tapi saya rasa cukup penting. Demikian ya. Sangat penting. Apa saja media dan teknologi komunikasi yang digunakan dalam operasi SAR? Kami itu bekerja memang sudah dengan peralatan yang disediakan. Sejauh ini cukup bisa menunjang. Tapi kalau memang mau dibilang kurang, saya rasa memang kami perlu penambahan. Sejauh ini yang media dan teknologi komunikasi yang digunakan dalam operasi SAR, kami ngobrol yang di ruang komunikasi saja ya. Kita ada alat komunikasi HT, selain juga alat komunikasi yang normal sekarang lewat handphone. Gitu. Ada lagi kita modelnya adalah yang mungkin orang nggak lihat, persuratan atau di kita itu namanya radiogram. Ya, kita komunikasi dengan personel memang langsung orang ke orang. Tapi kalau untuk komunikasi antar instansi itu kita pakai sarana komunikasi berupa radiogram. Agak
agak konvensional, tapi itu memang masih penting. Ya, jadi kalau ditanya sekali lagi media dan teknologinya ya, yang terupdate ya handphone, kemudian ada alat atau software kita pemantau arus, ada juga alat plotting kita pakai Google Earth untuk mengukur jarak dan ketinggian serta cuaca di lokasi. Paling sementara itu, mungkin ada yang lain-lain tapi bisa nanti. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga kelancaran komunikasi di lapangan? Nah, tantangan ya, kendala gitu ya mungkin ya. Selama ini sebenarnya setiap operasi itu punya kendalanya masing-masing. Tapi sejauh ini juga masih relatif bisa diatasi. Tapi kalau mau menyebut poin-poin kendala, itu kami sering terkendala di sinyal. Kita kan pakainya sinyal VHF di HP itu. Sebenarnya cakupan kita itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan seluruh atau hampir seluruh wilayah kerja kita itu tercover oleh sinyal VHF untuk HT. Hanya memang kendala lainnya itu alam. Setiap teknologi itu punya kelemahan masing-masing. Misal kita pakai HT di satu lokasi, kalau kondisinya cerah kita bisa komunikasi. Tapi kalau kondisi di lokal sana mendung, hujan, itu bisa dipastikan hilang sinyalnya. Ada lagi kita punya teknologi namanya telepon satelit. Telepon satelit itu juga ada kendala, terutama di biaya dan pengaktifan. Dia itu tidak sesimpel handphone. Dia harus pakai registrasi, pembelian pulsa yang harganya tidak murah. Belum lagi pengoperasiannya yang di lapangan belum terlalu familiar. Gitu ya. Jadi kendalanya banyak sejauh ini, tapi kalau ngomong sejauh ini kita bisa mengatasi itu semua. Oke, gitu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan SDM di bidang komunikasi? Apakah ada pelatihan rutin atau sertifikat khusus? Untuk pelatihan rutin kita lebih ke pembelajaran kan? Pembelajaran terutama studi kasus. Misal di saat ini kita kan tidak ada operasi SAR, tapi di kantor lain ada operasi SAR tertentu yang membutuhkan perhatian, kan kita tetap bisa komunikasi dengan rekan operator komunikasi di sana. Itu kan termasuk pembelajaran juga, gitu kan. Kalau yang rutin itu lebih kita belajar mandiri saja. Contoh, kita mempertajam skill penggunaan aplikasi seperti Google Earth, terus penggunaan pembacaan kontur medan, itu lebih ke inisiatif pribadi. Kalau untuk sertifikasi paling kita ada fasilitas dari kantor pusat, cuma memang itu terbatas ya. Tidak setiap tahun semua personel komunikasi dapat. Itu kita giliran saja. Gitu ya. Jadi poinnya dua, satu fasilitas dari kantor, kemudian yang kedua adalah belajar mandiri. Belajar mandiri ya Pak? Ya. Setelah itu, sejauh mana peran medsos dimanfaatkan oleh Basarnas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat? Kalau medsos sebenarnya itu lebih ke bagi emas ya. Tapi kembali lagi ke depan, peran petugas komunikasi itu adalah tim pendukung. Tidak hanya mendukung orang yang atau rescuer yang melakukan pencarian di lapangan, tapi antara lain juga mendukung bidang humas. Itu kan? Hampir dipastikan pengelolaan medsos kantor pusat maupun kantor UPT di Cilacap itu bahannya atau informasinya adalah dari petugas komunikasi. Kalau ngomong sejauh mana peran medsos ya sangat ngaruh lah ya. Kita bisa lihat sendiri yang paling familiar kan Instagram. Ya.
Kita sekali lagi itu datanya dari kami semua, dari petugas komunikasi. Dan kita bisa lihat jangkauan medsosnya kan? Iya. Apalagi untuk kasus-kasus tertentu, itu kan pemirsanya sampai global ya, tidak hanya di lokal sini. Jadi kalau ngomong sejauh mana peran medsos ya sangat berperan ya, sangat krusial untuk mengabarkan pekerjaan kita di lingkungan Basarnas. Tapi memang kontennya adalah konten-konten general, tidak yang teknis. Mungkin hanya informasi permukaan saja. Tapi saya yakin medsos itu penting. Selanjutnya, apa harapan Pak Sudi terhadap perkembangan sistem komunikasi SAR Indonesia ke depannya? Ya, kalau harapan itu banyak ya. Kami orang komunikasi, orang teknologi, kita kan tahu teknologi itu terus berkembang. Dari waktu ke waktu. Benar. Gitu kan. Kemudian file aktif juga semakin macam-macam. Ya harapannya tentu dukungan sarana kita mungkin lebih teratur lagi lah, dibuat misal per usia pakai 3 tahun kita harus di-upgrade lah. Itu dari segi hardware. Kalau dari segi software ya kita harus, kalau saya mengharap lebih difasilitasi dari penggunaan software-software yang berbayar. Itu sejauh ini kita sekali lagi ada beberapa yang kita usahakan mandiri. Tapi memang sebagian sudah didukung oleh kantor. Kalau spesifik ke produk apa yang kami harapkan untuk bisa dapat, itu produk satelit Starlink. Itu kita memang kepingin gitu kan. Selain untuk menambah kemampuan atau kompetensi, kita juga yakin produk itu bisa mendukung pelaksanaan tugas di Basarnas. Itu aja. Oke Pak Sudi, mungkin itu saja yang saya tanyakan untuk sementara waktu. Mungkin kedepannya misal ada pertanyaan bisa saya tanyakan. Baik, ya silakan tanyakan aja, medianya bisa apa saja. Kalau memang kita bisa, kita jawab. Baik, Terima kasih Pak Sudi. ya sama-sama. Sekian dari podcast saya bersama Pak Sudi tentang komunikasi di bidang SAR. Kurang lebihnya mohon maaf. We are family Afik Nam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.